warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Disha Nur Hafifah. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tutorial dalam menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tujuan dari pembuatan video ini juga adalah untuk mendapatkan nilai UAS dari mata kuliah Statistika Bisnis. Jadi di sini dalam menggunakan aplikasi SPSS, kita sudah mendapatkan data kuesioner. Jadi data-data kuesioner yang sudah dikumpulkan itu masih perlu dilakukan uji instrumen. Nah, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda di mana model regresi ini tuh melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, ini akan digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu pengamatan tertentu. Nah, di sini aku udah dapat variabel Y-nya yaitu Lean Accounting atau LA, dan juga terdapat Continuous Improvement atau CI sebagai variabel X-nya. Juga terdapat value stream cost sebagai X2-nya, dan juga terdapat balance scorecard sebagai X3, dan just in time sebagai X4. Nah, di data kuesioner ini terdapat 100 responden. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam variabel view-nya itu dari variabel Y-nya, yaitu LA1 sampai LA8, dan variabel X1 sampai X4-nya. Nah, di sini kita pastikan juga desimalnya itu udah dirubah menjadi angka 0, dan pastikan juga measure-nya sudah berubah menjadi scale. Lalu di sini kita masuk ke dalam data view. Nah, kita copy paste semua data yang ada di dalam Excel ke dalam aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini kita akan melakukan uji instrumen. Yang pertama, jadi uji ini tuh dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Nah, untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner telah memenuhi syarat utama yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Karena jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka penelitian wajib mengganti pertanyaan yang ada di dalam kuesionernya. Jadi di sini kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita klik analis, kemudian kita klik scale, kemudian kita klik reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan variabel Y-nya dari LA1 sampai LA8 ke dalam items. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini pada bagian deskriptif-nya itu kita klik scale if item delete. Dan juga pada bagian inter itemnya itu kita klik yang correlation. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini juga kita pastikan bahwa modelnya itu sudah berubah menjadi alpha. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan pada di layar. Nah, di sini akan muncul bagian item total statistik. Nah, di sini kita perhatikan juga corrected item total correlation, yang dimana butir pernyataan itu dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation atau sebagai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini juga terdapat rumusnya, yaitu di mana N dikurangi 2. Nah, N-nya itu dari banyaknya data atau responden yang kita punya, yaitu sebanyak 100 responden. Jadi 100 dikurangi 2 adalah 98, dan kita memiliki A-nya itu sebagai 5%. Nah, jadi dikalikan dengan 5% sebesar 0,197. Nah, di sini untuk LA1 dan LA4
itu dia nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel yang di mana 0,197, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, untuk sisanya L2, L3, L5, L6, L7, dan L8 dinyatakan valid karena nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Oke, kita langsung ke bagian reliability statistik. Jadi, ini untuk uji reliabilitas variabel. Jadi, pada tabel ini tuh di mana nilai dari Cron Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,648 itu lebih besar daripada 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan sudah bersifat reliable. Nah, setelah melakukan uji instrumen, kita akan melakukan yang namanya analisis statistik deskriptif. Nah, jadi pada program SPSS, penelitian itu hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, dan juga kurtosis. Jadi di sini kita perlu memasukkan skor total keseluruhan data kuesioner untuk setiap pertanyaan ke dalam program SPSS. Jadi di sini kita masukkan dulu pada bagian variable view-nya, yaitu variable yes, y, x1, x2, x3, dan x4. Dan pastikan juga di sini desimalnya sudah berubah menjadi 0 dan measure-nya sudah berubah menjadi scale. Oke, kita langsung saja masuk ke data view. Di sini kita copy paste pada Excel, yaitu bagian skornya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam langkah-langkah yang pertama, yaitu kita akan klik analis, kemudian kita klik descriptive statistik, dan kita klik descriptive. Nah, di sini kita masukkan semua variabel-variabelnya dalam variabel. Lalu di sini kita klik option. Nah, di sini kita klik bagian mean, standard deviation, minimum, minimize, kurtosis, dan juga skewness. Dan juga pada bagian display ordernya kita klik variable list. Lalu kita klik continuous. Oke. Nah, maka akan keluar tampilan pada layar berikut. Setelah ini, kita akan melanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, jadi uji ini itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, jadi terdapat beberapa uji yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada yang namanya uji normalitas. Jadi uji ini tuh dilakukan sebelum melakukan uji multikolonialitas. Nah, adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Nah, uji ini tuh dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Jadi uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu terdapat yang namanya uji grafik. Langsung saja ke caranya, di mana kita klik analis, kemudian kita masuk ke dalam regression, kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini pada bagian dependennya itu kita masukkan variabel y ke dalam dependen, dan variabel x yaitu x1, x2, dan x3, x4 kita masukkan ke dalam independen. Lalu kita klik plots. Nah, di sini kita masukkan pada variabel y-nya itu yang spreadsheet. Dan variabel x-nya itu kita masukkan yang zipRef.
Nah, pada bagian standar residual plotnya kita centang, lalu kita klik klik OK. Nah, maka akan muncul pada tampilan di layar yang dimana eh, pada grafik histogram eh, dikatakan normal, misalnya pola melenceng ke kanan dan membentuk seperti lonceng. Nah, untuk grafik plotnya di sini dikatakan normal jika titik-titik mendekati garis diagonal. Seperti itu. Jadi di sini uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan juga grafik default itu dapat menyesatkan penelitian apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan eh, output grafik yang dihasilkan. Jadi oleh karena itu uji normalitas dengan menggunakan grafik itu perlu didukung dengan ada yang namanya uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan juga grafik default. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah yang pertama kita klik analis, kemudian kita masuk ke regression, kemudian kita klik yang linear. Kemudian kita klik yang save. Nah, di sini pada bagian residualnya kita klik yang unstandard disk. Dan kita klik continue. Oke. Maka kemudian akan muncul bagian variabel baru yaitu RES1. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah selanjutnya, kita klik analis, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik bagian legacy diagonal, dan kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini pada bagian area satunya kita masukkan ke dalam test variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini pada tampilan di layar sudah terdapat asumsi ini sebesar 0,023 yang dimana itu dia di bawah dari 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji ini itu dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, pada uji ini juga terdapat beberapa cara. Yang pertama itu ada yang namanya uji Glacier, yang dimana kita akan klik analis, kemudian kita ke bagian regression, kita pilih yang linear. Lalu di sini kita klik save. Lalu kita klik continue dan oke. Maka akan muncul RES2. Jadi setelah muncul RES2 ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan klik transform. Kemudian kita pilih yang compute variable. Di sini RES. RES. RES.
Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul RS2 yang dimana variabel ini tuh lebih desimalnya lebih diperkecil. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kita clear. Nah, di sini kita masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita klik analis, kita masuk ke bagian regression, kita masuk ke bagian linear. Lalu kita ganti dari dependennya itu dari LA jadi RS2. Oke. Nah, di sini terdapat pada bagian koefisiennya, yang pada bagian signya itu, apabila nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tampak pada di layar, di sini semua variabel independen itu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Oke, untuk membuktikan selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji grafik scatter plot yang dimana kita akan klik analis, kemudian kita pilih bagian regression dan masuk ke dalam linear. Ubah semuanya ganti dengan variabel y. Oke. Nah, di sini pada tampilan layar, di mana pada gambar ini terlihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Nah, titik-titik ini tuh juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami kedastisitas. Jadi sehingga model ini dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Jadi uji ini itu adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, multikolonialitas ini menggambarkan variabel independen yang mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita klik bagian analis, kemudian kita masuk ke dalam regression, kemudian kita masuk ke dalam linear. Kita klik statistik, kita ubah, itu kita centang, kita klik descriptive, dan juga collinearity diagnostic. Kita klik continue. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan pada di layar. Jadi, pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih dari 0,8. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolonialitas antara variabel independen dan independen yang akan diteliti. Contohnya seperti LA dan CI, yaitu sebesar 0,545, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,8. Jadi di sini kita masuk ke tahap terakhir, yaitu ada yang namanya uji hipotesis. Di sini aku mau jelasin dulu, uji hipotesis itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun tetap dapat diuji. Jadi hipotesis ini dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya, kita ke analisis, kemudian kita masuk ke regression, dan kita masuk ke dalam linear.
Di sini kita masukkan dependennya itu dengan variabel Y dan independennya variabel X1 sampai X4. Kemudian kita klik OK. Maka akan menghasilkan output pada tampilan di layar, yaitu terdapat ANOVA dan juga terdapat koefisien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji T. Jadi uji T ini tuh menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial. Nah, terus kita akan masuk ke dalam koefisien determinan, yaitu terdapat pada model Sumeri. Nah, di sini pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjusted risk squared itu sebesar 0,310. Artinya bahwa, variasi perubahan naik turunnya Y itu dapat dijelaskan oleh X1 sampai X4 sebesar, 31%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 69% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, segitu saja mengenai tutorial dalam menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.